di bagian bawahnya aja nempel ya. Nggak boleh lihat terang dulu gitu. Nah, kita bisa taruh di tempat terang, tapi harus ditutup begini ya setelah seminggu begitu. Hai YouTuber, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Hari ini saya ke garden center sama si dua bocah ya. Kepikiran ini nih, si bunga hyacinth multiflora. Jadi 2 minggu lalu aku udah lihat. Terus setelah keluar dari garden center aku kepikiran lagi. Terus ya hari ini 1 Februari 2021 akhirnya ku beli deh si hyacinth multiflora ini supaya aku bisa cerita-cerita ke kalian. Ini saya mau ngomongin beberapa cara, ya 1 atau 2 cara lah menanam bibit bunga hyacinthus. Aku mau cerita dari yang mana dulu ya. Nah, aku udah siapin ini air ntar buat nanam bibitnya. Yang ini yang merah. Aku mau ceritain ini dulu deh ya. Nah, kalau nggak lupa mungkin aku udah bikin video singkat 1 menitan tentang si multiflora ini. Ini aku beli ya karena dia unik ya. Ini hanya 1 umbi hyacinth biru ya, blue hyacinth ya. 1 umbi terus dia ini membelah anak-anakannya, dan dari anak-anakannya itu ya sebenarnya nggak anakan ya, pokoknya dari belahan itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 di sini ada lagi 6, 7 ya, ada 7 anakannya dan itu semuanya keluar bunga, makanya dibilang hyacinth multiflora. Tadi ada yang warna pink sama warna yang biru ini. Terus si Benyamin kutanya mau warna apa yang biru, ya udah deh pink, kayaknya bunga-bunga udah banyak ya, tapi kalau biru bunga agak-agak jarang ya. Dan ini aku beli tuh dalam bentuk umbi pink, nanti deh itu aku ceritain. Tuh ya, dia ada keluar bunganya dari sini. Ini wangi banget. Wanginya itu mirip-mirip bunga sedap malam. Jadi kalau kalian pernah cium bunga sedap malam ya mirip-mirip gitu. Dan ini wangi banget ya. Jadi kalau nanam beberapa umbi terus aku taruh di ruang tamu waktu itu kapan ya, 2 tahun lalu apa? Bapaknya anak-anak ngomel gitu. Ini bau apa gitu katanya. Kayak ditoncok. Ya saking wanginya gitu. Tapi ini akan ku taruh di dapur aja. Nah, ini kalau udah berbunga begini ya, bisa ditaruh di dalam rumah. Ya, kalau yang ditanam di luar rumah di negara 4 musim itu mulai berbunganya musim semi. Ya, jadi sekitar bulan akhir Maret atau April ya baru berbunga. Nah, kalau dari nursery biasanya memang udah dipersiapkan untuk berbunga, dan ini biasanya bunga hyacinth ini ya salah satu bunga penyemarak Natal, tahun baru. Selain itu ada amaryllis, ada helleborus ya. Tadi aku beli helleborus juga. Nah, jadi ya mulai dari Desember udah dijual gitu ya. Kemudian nah, ini aku beli bulan apa ya, lagi Desember atau enggak. Karena unik kulihat ya, ini bunga hyacinthnya dilapisin wax atau lilin ya. Tuh hyacinth wax ya. Dan ini nggak perlu disiram, nggak perlu dipupuk, nggak perlu diapa-apain sampai selesai masa berbunga, karena memang udah dipersiapkan umbinya besar begini ya, dan dia akan berbunga ya. Lagi ku beli itu memang udah kelihatan bakal bunganya. Nah, kalau udah selesai berbunga begini ya, baru nanti akan ku buka ini lilinnya dan ku tanam di pot begini pakai tanah, terus dipupuk. Nah, kalau umbinya tetap gede, tahun depan bisa berbunga lagi gitu. Nah, aku berhasil membungakan bunga hyacinth ini, si Ajinomoto nanti dulu dah aku mau ceritainnya ya. Nah, ini ya, ini aku berhasil membungakan dia. Ini aku beli 2 tahun lalu ya, terus kurawat dormannya itu, jadi kukubur di dalam tanah yang dalam banget, di pot gede banget. Jadi di bawahnya udah kutaruh sampah dapur, atau kalian bisa kasih pupuk NPK juga di bagian bawah gitu ya. Kalau udah selesai berbunga gitu, untuk proses dormannya nanti kalau udah kuning ini semua daunnya akan kudorman lagi, dipotong begini. Nah, cuma dia agak-agak kuntet. Sepertinya waktu itu aku kurang lama ini nutup pakein topi.
Tuh. Jadi supaya nggak kuntet ya, kalau kalian nanam bunga hyacinth di Indonesia ya, sampai kelihatan bakal bunganya dia perlu ditutup begini. Tuh ya. Dia nggak boleh lihat terang dulu, nggak boleh lihat sinar. Bisa ditaruh di tempat terang, kayak begini kan terangnya, tapi harus ditutup. Jadi dia di dalamnya nggak lihat sinar gitu. Kalau udah kelihatan bunganya baru diangkat topinya itu, topi kerucutnya. Sekarang belum bisa didorman ya, karena di luar juga masih dingin. Tuh. Ya. Nah ini kalau umbinya dia makin mengecil, dia nggak bisa berbunga. Contohnya begini ya. Ini kan gede ya. Kalau ntar tahun depan dia kisut kayak begini, ini tadinya kan gede banget gitu ya. Dari nurserynya memang udah dipersiapkan 2-3 tahun sebelumnya untuk umbinya gede gitu. Gimana bisa umbinya gede? Ya kalau udah berbunga begini dipotong. Tuh dipotong. Ya ini bisa dijadiin bunga potong gitu ya. Jadinya umbinya tetap besar dan bisa dijual. Nah ini saya harus besarin lagi umbinya. Tahun depan deh aku raksasa dia bisa berbunga. Itu jadi harus dibesarin dulu bunganya, dipupuk ya. Pakai pupuk alami, pakai pupuk apa macam-macam, segala pupuk bisa kalian berikan. Ini aku mau pakai Ajinomoto ya. Udah aku udah selesai ini ngomongin ini yang berhasilku buat berbunga lagi ya. Ini dia rentan busuk, jadi nggak bisa kena hujan ya, nggak bisa kena hujan berhari-hari. Dan aku kalau mau nyiramnya biasanya aku taruh di pot yang gak ada bolongannya gitu 10 menitan sampai potnya ini berat, berarti udah cukup, dan air itu nyerap langsung ke akar ya. Kalau siram dari atas nanti umbinya khawatirnya busuk. Nah tuh jadi ditanamnya nih kayak begini di atas tanahnya gitu ya. Oke lanjut, sekarang aku ngomongin ini mau nanam bibit bunga hyacinth ya. Ini ku beli bulan November, jadi udah 2,5 bulan nggak sempet ku tanam gitu ya. Dan selama 2,5 bulan itu aku taruh di bawah dekat pintu masuk ke rumah itu, jadi bener-bener dingin lah, suhunya sekitar 10 derajatan gitu ya. Tadi aku udah sebutin belum, kalau kalian mau nanam di Indonesia bibit bunga hyacinth ini perlu di cold treatment dulu 1 bulanan, simpan umbinya di kulkas ya, taruh di plastik ziplock atau bungkus koran ya, kemudian di kulkasnya itu taruh yang di tempat sayuran. Lebih baik pakai plastik ziplock deh. Nih yang begini, tapi disesuaikan dengan ukuran bibitnya ya. Jadi aman gitu, nggak ada yang keluar udara atau masuk gitu ya. Taruhnya di kulkas. Kulkas itu lemari pendingin. Khawatirnya nanti ada orang Malaysia nonton katanya nggak ngerti itu kulkas apa. Lemari pendingin ya. Bukan freezer, bukan, tapi lemari pendingin. Terus kalau mau pegang-pegang ini pakai sarung tangan, soalnya ada asam oksalatnya. Dia gatal-gatal nih, aku udah mulai padahal kan kebungkus gitu tapi ada bolongannya, mulai gatal ya. Tingkat alergi seseorang atau kepekaan seseorang beda-beda, jadi lebih aman pakai sarung tangan ya. Nah ini awalku beli belum ada numbuh begini, aku buka keluarin ya. Ini 1 paket hyacinth Janbos ya, isi 3 umbi begini. Harganya kalau di Jerman itu hyacinth Janbos ya €3,59 ya. Kalau di Indonesia mah bisa 3 kali lipatnya deh per umbi ya, 50.000 entah mungkin ya. Nah ini ya ada 3, jadi ada yang saya mau tanam pakai air ya, WCO, ada yang mau saya tanam di pot pakai tanah, tadi pot yang ini ya. Jadi nanti mirip-mirip kayak yang ini. Aduh, lihat deh, udah mulai kelihatan bakal bunganya nih. Telat ditanam jadinya gitu tuh, bantet ya. Udah kelihatan bakal bunganya, sayang banget. Nggak tahu deh nih, semoga berhasil ya gitu. Karena aku nunda. Dan lihat deh, udah mulai ada jendolan akarnya. Ya, kalau mau nanam di Indonesia, oh tunggu deh. Kalau mau beli bunga hyacinth di Indonesia, ya kalian tertarik pengen nanam di Indonesia, ya. Cari yang bentuk umbi. Jadi kalau ditulis bibit bunga hyacinth, kalian cari yang bibit umbi, disebutnya umbi. Umbi itu begini ya. Kalau disebutnya biji bunga hyacinth atau benih bunga hyacinth, nah itu kecil kayak pasir. Nah itu jangan dibeli. Soalnya kalian harus rawat benihnya itu sampai gede, bisa 5 tahunan bahkan lebih, sampai membentuk umbi yang gede begini. Ya, baru bisa berbunga gitu. Jadi belinya memang mahal, tapi ini akan bisa langsung berbunga. Terus ini yang aku mau tanam pakai air yang mana ya? Tuh ya, jadi udah jendol-jendol. Kalau lagi baru beli nggak ada jendol-jendol akarnya begini.
Ya ini karena aku udah telat nanamnya, kelamaan, dia nggak ditaruh di tanah, nggak ditaruh di media tanam, jadinya begitu. Sayang banget. Nah, tipsnya, triknya nanam pakai air adalah hanya bagian bawah yang kena ini air, ya. Umbinya sini jangan kena. Ini tadi ini 400 ml, kalau yang ini 300-an. Terus airnya pakai apa? Oh, bisa pakai pupuk cair, atau kalau punya NPK, atau dikasih gula pasir juga. Takarannya berapa? Atau kalau nih punya Ajinomoto, ya. Ini micin, vetchin, Ajinomoto bisa juga digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Kandungan mononatrium glutamat murninya ini bagus untuk tuh menyuburkan tanaman juga ya. Ini kan tetes tebu yang difermentasi gitu ya. Jadi takarannya 1 sendok makan untuk 1 liter air. Tapi ini aku mau bikin 1 sendok teh aja ya, karena kan 400-an, atau bisa setengah sendok teh. Nah, ini nutrisinya. Ya, aku nggak punya nutrisi hidroponik, nggak tahu beli di mana juga. Tuh. Jadi pakai micin. Pakai air hujan juga bisa ya, kandungan air hujan itu tinggi, bagus untuk menyuburkan tanaman. Dah. Terus diaduk. Kalau mau nanam pakai air sih sebaiknya yang pupuknya atau nutrisinya itu yang nggak bikin berwarna airnya ya, supaya bagus, tetap jernih ya. Tapi kalau potnya nggak bening begini, kalau untuk anggrekku yang hidroponik itu aku kasih rebusan kulit bawang merah ya. Lama ini soalnya airnya nggak anget ya, nggak panas. Harusnya tadi ku larutkan dulu itu micinnya di ini air hangat ya, biar cepet larut. Tunggu ya. Nah, karena ada satu yang aduh udah mulai kelihatan bunganya tapi bantet di dalam ya, aku jadinya ini bingung mau pakai metode air atau ku tanam di tanah. Nih hanya di bagian bawahnya aja nempel ya, tuh. Jadi hanya bawahnya aja gitu nempel ke air ya. Nah, ini bolongannya agak lebar, aku nggak tahu, nanti jeblos malah. Yang mana yang ku bikin ya. Dan yang bagus itu umbinya ada nggak seenteng kapas ya, jadi ada beratnya. Ini bisa nggak ya, takutnya jeblos. Aduh, kebanyakan airnya, hanya bagian bawah aja sekitar setengah sentian. Ini malah kurang. Bingung ayah jadinya. Dah. Nah, terus ditutup dulu ya, pakai topi kerucut ya. Dia nggak boleh lihat terang dulu, karena akarnya harus banyak dulu, harus panjang ya, supaya nggak bantet bunganya. Pakai topi kerucut. Aduh, ini kurang bisa masuk. Nah, ini bisa masuk tuh ya, nggak boleh lihat terang dulu gitu. Nah, kita bisa taruh di tempat terang, tapi harus ditutup begini. Nah, ini aku bikin sendiri, jadi kalian bisa bikin topi kerucut sendiri, tapi jangan terlalu tipis banget. Ini 2 lapis ku bikin ya. Tuh, begitu. Dah. Atau kalau kalian nggak punya topi kerucut, taruh di tempat gelap ya, di gudang. Kalau misalkan ada yang tempatnya sejuk-sejuk bisa juga. Udah begini. Kemudian ini aku mau tanam di pot aja, tapi potnya yang ini jadinya kegedean karena cuma 1. Ntar aku bikin sendiri deh. Dah gitu ya. Jadi airnya ya nggak diganti-ganti sampai ntar habis. Tinggal segini ya, bisa tambahin air biasa atau ditambahin micinnya lagi sedikit gitu. Dan ini udah dipersiapkan dari petaninya untuk akan langsung berbunga. Di sini kalau malam gelap, kalau siang dapat sinar dari luar situ, dan di sini dingin banget ya. Satu lagi yang pakai tanah di sini ya. Nah, ini pemanas ruangnya aku matiin ya, jadi gantungin
jaket jas hujan anak-anak kalau main di luar ya, kalau lagi ada pas salju tebel. Hyacin multifloranya aku taruh di jendela dapur di sini. Jadi kita bisa cium-cium wanginya setiap saat. Ya. Seminggu kemudian keadaan bunga hyacin yang kutanam dari umbingnya ini yang pakai tanah ya. Tuh, dan udah bisa dilihat deh akarnya. Lihat deh. Tuh, yang putih-putih bawah itu banyak akarnya. Ya. Ini aku siramnya seminggu sekali, ku rendam gitu di ember. Ya, jadi ntar air langsung nyerap ke akarnya. Terus yang pakai air saya umpetin di bawah sini. Tuh, ya setelah seminggu begitu. Udah banyak ya. 2 hari aja udah mulai masuk air loh. Nah itu udah nggak terlalu pantatnya bagian bawahnya kan masuk air ya, karena kan makin airnya makin itu berkurang ya. Kita lihat coba. Aduh susah, yang ini aja deh. Tuh. Susah.